Ya, hari ini tanggal 22 teman-teman ya. Jam pagi-pagi. Jam pagi-pagi. Kita sapa pagi-pagi teman-teman. Makasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar. Terus yang memberikan subscribe juga terima kasih. Apalagi yang berkomentar positif. Nanti teman-teman kalau ada komentar-komentar yang positif itu mungkin bisa menjadi tambahan juga buat teman-teman ya. Dan kali ini saya mau ngebahas sisa-sisa mungkin pertanyaan dari teman-teman ya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman ya, bahwa mengajak untuk membeli dan menjual itu bukan wewenang saya, itu adalah hak prerogatif dari kalian gitu ya. Saya hanya memberikan apa yang terjadi di sebuah emiten gitu, dalamannya seperti apa mungkin akan menjadi pertimbangan buat teman-teman ya. Baik, yang pertama katanya hari ini akan ada demo besar-besaran di Jakarta ya. Mungkin kalian tahu ya bahwa ada permasalahan yang perlu diselesaikan secara demo mungkin ya. Nah, teman-teman nanti menjadikan pembelajaran ya. Apakah setelah demo atau pas demonya itu market atau IHSG ini merespon bagaimana ya. Nanti ke depannya mungkin akan menjadikan pembelajaran, wah ketika ada demo segini ternyata respon masyarakatnya seperti ini gitu ya. Jadi jangan spekulasi apapun katanya ya sebelum lihat kejadian nanti apa istilahnya nanti siang gitu ya pas pembukaan. Yang pasti begini teman-teman, kalau menurut saya ya kenapa gitu kan contohnya turun lah, contohnya turun gitu ya. Kalau turun kenapa? Kalau menurut saya kalau turun ya mungkin ya si asing ya jualan gitu aja ya. Mungkin ada aksi kepanikan gitu ya. Akhirnya jualan gitu kan. Atau memang lokal yang jualan mungkin nanti si asing yang nampung gitu kan. Jadi si asing tidak berusaha untuk melakukan aksi menaikkan sebuah harga gitu ya. Cuman hanya nampung-nampung aja gitu kan. Dan sekarang itu hati-hati kalau hari Kamis itu biasanya rata-rata udah saya perhatikan ya, kadang-kadang aksi take profitnya itu di hari Kamis teman-teman ya. Untuk foreign tuh kadang-kadang suka di hari Kamis tuh. Kadang-kadang kalau hari Kamis itu suka merah gitu ya. Kadang-kadang, cuman nggak tahu nih ya. Untuk istilahnya untuk bulan ini berjalan seperti rencana atau tidak ya. Dan IHSG ya sangat keren banget. Mungkin kalaupun ada demo cuma sehari doang, ya mungkin itu bagus lah gitu buat diam dulu sebentar, istirahat dulu sebentar, mungkin untuk melakukan kelanjutan kenaikan mungkin gitu kan. Baik, kita ada emiten Suli ya, ada Suli. Ini punya teman kita juga ya, Suli itu. Tolong katanya Suli bagaimana? Kalau Suli teman-teman bisa dilihat di sini hari kemarin itu ada penurunan ya. Dan juga di sini bid dan open juga tipis. Ini bukan rentan, sangat sekali mudah untuk di up ya. Lihat dari bidnya juga tebal, cuman dari opernya tipis ya. Cuman tahanan 1000-an. Ini juga sering Pak ada candle bullishnya ya, candle bullish. Artinya ini emang berusaha untuk ke atas gitu, cuman mungkin responnya kurang baik ya, akhirnya karena belum ada lawan ya teman-teman, belum ada lawan semenjak ada frekuensi analyzer di sini di up. Nah, sekarang mau di up lagi, mungkin di sini tidak ada lawan ya. Kalau asing sih udah masuk teman-teman ya, asing udah masuk ini berapa hari, 4 hari ya, 4 hari ini asing masuk. Kita lihat siapa yang masuk ya. Untuk tanggal berapa ya? Tanggal 16 Agustus ada YJ ya, YJ Foreign, artinya KW ya, YJ KW nya masuk ya. YJ KW masuk, cuman CC nya keluar teman-teman ya. Kita kalau groskan berarti CC juga cuma sedikit ya ngambilnya. Emang di sini nggak bid dan offernya nggak sangat tipis ya. Jadi mereka juga ngambil cuma 12.000 gitu ya, wajar lah. Karena untuk ngehajar istilahnya cuman ratusan ya agak sulit juga gitu ya. YJ juga udah mulai ngambil lagi, dan sini jelas banget ya YJ itu ke atas, ininya garisnya ke atas.
Target di sini teman-teman, ini udah ada dikasih tahu sama mereka nih. Ya, targetnya di 123 untuk pertama ya. Jadi karena cuma hati-hati, ini kan area candle bullish ke 80 nggak jadi masalah sih dia. Kalau ke 80 artinya dia mau nutup juga nih, ada gap juga di area 87-nya ya. Mudah-mudahan bisa menutup dulu baru ke atasin ya. Tapi kayak sekarang itu lagi masanya candle hijau nih. Kemarin kan candle merah, sekarang candle hijau. Target masih ya di sini teman-teman karena ada si candle merah. Terus cuman dari bandar lokal nih kemarin sempat beli ya, hari ini dia jualan ya. Coba lihat di sini siapa yang beli, yang jual per hari kemarin ya, tanggal 21. Ada AZ ya, ada AZ, NI, CC, IP, XA, XC, artinya si kakak sama si MG keluar, udah keluar ya, si AZ juga keluar, si IP juga keluar. Yang masuk lokalnya YP sama Beki ya. Beki sih sama YJ lokal nih. Jadi YJ lokal sama YJ foreignnya kompak di sini, ada masuk semuanya ya. Target terjauhnya di 139 ya. Kita tulis-tulisin nih target gitu ya. Target sekarang tanggal 21 ya. Kemarin tanggal 21 ya. Tanggal 22 ya. Tanggal 22 08 2024. Ya mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya, cuma hati-hati aja area candle bullishnya ini ya. Udah bagus sih, poin udah masuk, cuma bandar lokal masih jualan. Ya mudah-mudahan sih bandar lokal sih mungut lagi ya, kalau nggak mungut ya ngambil barang dari foreign ya. Ya mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya untuk sulit. Selanjutnya ada emiten IELS. Ada IELS berada di 50 ya. Ini di sini jelas di sini si foreign si lokal masih jualan teman-teman ya. Si lokal masih jualan, cuman belum kejual semua ya, dia hanya ngejual setengahnya, mungkin setengahnya dari pengambilan waktu hari apa nih, hari tanggal 22 Februari ya ngambil, terus dia ngambil lagi di tanggal 3 Juli ya, terus ada pembuangan di tanggal berapa nih, 4 Julinya selepas itu dia menjual dikit-dikit ya. Dan juga mau diangkat ke sini teman-teman, udah ngasih tahu mereka nih ya, kalau berdasarkan candle si kepala merah kan udah di sini ke 62 ya, mereka juga udah sanggup kok naikin ke 62, masa sekarang nggak bisa gitu ya. Cuman dari polen dia cenderung dia ketika pengambilan waktu tanggal 18 April dia tidak melakukan aktivitas apa-apa lagi ya. Hari ini kita coba lihat ada siapa yang ngambil, ada XC, DH, NI, YP, Beki, cuman si YB nya keluar ya. Kita cek ya dari sini deh ya, biar ketahuan ya. Tanggal 3 Juli deh. Tanggal 3 Juli domestiknya ada si CP, OD ya, kakak yang keluar, OD masuk, CP masuk, Beki masuk ya. Jadi si spesialis bawahan kayak ini CP ya. XA sama si Beki sama si kakak ya teman-teman. CP terus masuk ya. Jadi ngebuangnya tinggal sedikit ya, CP, OD, YP. Terus udah bagus sama yang ngambil si Beki, yang habis jauh juga udah ngambil teman-teman ya. Kalau pola ini coba lihat dari tanggal berapa nih, 18 April Boren. Cuma satu doang ya CNI. Cuman terdeteksi ya, satu juga terdeteksi. Di pasar nego ada si CP nego ya, 1.300, kecil ya, terlalu kecil ya. Kalau kita olkan ternyata masih si CP ya dari tanggal segini ya. Udah dia udah ngasih tanda muka sini teman-teman ya, mudah-mudahan si IELS ini cepat di up ya, soalnya ini dari bulan apa nih, dari bulan Juli ya, Juli Agustus sekarang tanggal 22 ya, udah hampir 2 bulan lagi belum di up lagi, tapi dia udah ngasih tanda kalau mau ke sini teman-teman ya. Jadi harap bersabar aja ya, karena kesabaranlah yang membuat kita itu bertahan di bursa. Terus ada Koka
Koka. Kalau sekarang di harga 66, MA2 sudah keluar, tandanya di sini juga udah saya tandain di angka 71 sama di 84, benar-benar bisa ke arah situ. Sekarang posisinya adalah si Banar Lokal berusaha untuk menjual sedikit-sedikit teman-teman ya. Berusaha menjual sedikit-sedikit, cuma si Banar Foreign semenjak dia pengambilan dari tanggal 24 April dia terus ngambil, malahan kemarin dia tidak melakukan apa-apa ya, malah dia ngambil sedikit, kapan ini ngambil sedikit ya foreign ya. Kita akan ukur dari sini berapa sih dia ngambil ya. 24 April untuk foreignnya dulu deh ya. 24 April ada si TP teman-teman, TP CC udah masuk ya. TP CC yang transaksi siapa? CC juga ikut transaksi ya. TP sama si CC itu transaksi. Bagus lah. Kalau si CC masih ada, si TP juga saya belum tahu nih performa dari si TP, cuma dia pengambilan lumayan juga banyak ya. Dan sengaja dia akan ngambil ini ya. Foreign sengaja ngambil, nanti mungkin ketika dia mau meng-up ya dengan terpaksa si Bandar Lokal harus ngambil dari foreign gitu ya. Kalau bandar lokalnya sama juga dari tanggal 24 siapa yang memimpin? Ada si MG teman-teman sama si EP sama, oh ini masih bagus nih MG, EP sama aja masih ada teman-teman, santai aja lah. Ketika MG sama si EP masih ada, cuma sekarang lagi ada penjualan aja, wajar lah, biarin aja mereka take profit dulu ya. Ini juga udah sideways, terus si Smart Money juga udah masuk teman-teman nih. Kalau Smart Money udah masuk biasanya suka ada up dikit ya. Smart Money udah masuk nih dari tahanan, cuma saya khawatir ini masih area sini, area 50-nya ya. Dia ada candle si bullish ini nih. Ini juga udah 1, 2, 3, 4, udah 4 bulan dia belum melakukan aksi apa-apa. Mudah-mudahan tidak jebol dari 62 ya. Kalau dia jebol dari 62 ya kemungkinan ke bawah ya, kemungkinan bisa ke 50. Tapi selagi foreign sama Bandar Lokal mau mungut di 50 sih nggak jadi masalah ya. Soalnya waktu di sini juga kejadian di 50, 2 hari kemudian si foreign sama si Bandar Lokal langsung mungut ya. Langsung mungut tinggi gitu ya. Mudah-mudahan dengan di 50 kan ya mereka ngambil dari bawah gitu, untuk average harganya enak lah gitu ya. Kita kasih target juga sini ya biar kita tanggalin juga target tanggal 22 ya, 08 2024. Ya mudah-mudahan bisa ke arah situ ya teman-teman ya. Ini juga hati-hati kalau dia jebol ya kemungkinan bisa ke area ini juga teman-teman, 62-nya ya, berdasarkan technical analisis seperti itu ya. Suka menjadi support ya. Cuman di sini Smart Money udah masuk, biasanya kalau Smart Money udah masuk suka ada pantulan lah ya. Manfaatin aja untuk pantulan itu yang nyangkut manfaatin aja. Tapi kalau udah ada tanda seperti si kepala merah gini mah sebenarnya aman ya. Cuman tinggal nunggu dia batas mantulnya di mana aja. Jadi MA juga udah mulai ke atas dikit, MA2 juga udah mulai kelihatan ya. Baik. Terus oh ya ini teman-teman ada Bicap katanya kenapa nggak ada order booknya. Nah Bicap kenapa nggak ada order booknya? Teman-teman kalau Bicap itu yang kemarin kan kena suspend ya. Ini Karwe ya. Coba lihat Bicap. Bicap itu kenapa nggak ada order booknya? Dia kena suspend teman-teman. Kena suspend lebih daripada 1 hari. Ini dulu kan dia kena suspend lebih daripada 1 hari, biasanya suka langsung di FCA kan. Jadi FCA itu full call auction itu walaupun bukan harga 50 tidak diangkat-angkat, cuman kalau dia kena suspend, biasanya langsung kena suspend lebih daripada 1 hari, biasanya langsung kena FCA selama 1 minggu biasanya untuk apa namanya, untuk peraturan setelah tanggal 20 Juni itu bahwa yang kena FCA karena disuspend lebih pada 1 hari itu 1 minggu. Jadi nanti mungkin teman-teman setelah 1 minggu baru bisa
lepas dari FCA-nya. Nah, kenapa nggak ada order book-nya? Karena dia lagi kena FCA ya. Mungkin teman-teman yang istilahnya baru masuk di bursa mungkin belum paham soal kenapa nggak ada order book-nya, karena si Becap ini kena FCA, di mana FCA itu ya harganya seperti ini gitu kan. Model-modelnya hanya ada bid dan offer aja tanpa ada frekuensi aja gitu ya. Kalau mau beli ya beli di 105, kalau mau jual 104, manung ngantri gitu. Nanti matchingnya itu setelah jam 10 gitu, jam 10 kurang 5 atau enggak jam 11 kurang 5. Nanti masangnya ya sebelum jam itu ya. Kalau bisa sih masangnya, saya pikir sih masangnya mendingan pakai otomatis aja gitu ya, pakai pasangan otomatis. Kalau jam mau jual jam 10 ya jam 10 tank aja gitu. Tapi pakai pasang otomatis. Dan bagi teman, kalau saya sendiri sih nggak mau transaksi di saham yang seperti ini ya. Tapi kalau kalian mau transaksi ya silahkan aja gitu. Saya akan menunggu istilahnya normal lagi gitu. Soalnya ini kan cuma disuspend aja selama 1 minggu ya. Dia cuma 1 minggu doang. Nah, setelah itu langsung lepas lagi ya dari apa namanya, dari FCA-nya. Karena emang saham-saham MNC sekarang lagi uptrend ya selama 2 hari ini ya. Lagi bagus-bagusnya lah gitu ya. Cuman di sini hati-hati teman-teman, si apa namanya, si bandar porennya udah keluar. Cuman emang karena ini punya MNC, saya bilang yang MNC itu kan salah satu market maker ya. Jadi dia mah ya ngambil aja, cuek aja, ya suspend ya cuek aja gitu kan. Mungkin nanti ada koreksi sedikit ya, nanti melanjutkan kenaikan lagi gitu kan. Karena mungkin ada target tertentu yang harus dijalankan sama si market makernya gitu kan. Tahu sendirilah, MNC sekarang gabung di apa namanya, di pemerintahan. Mungkin ini menjadikan si MNC ini di up, mungkin seperti itu teman-teman ya, karena dia kena FCA ya. Nih ya, efek bersifat ekuitas dalam pemantauan tuh ya. Biasanya kalau kena PPK ya kena FCA ya teman-teman. Oke, Karwe juga sama teman-teman. Karwe juga, kalau Karwe juga memaksakan diri untuk walaupun di FCA kan gitu ya, cuman dia terus aja dia begitu ngambilnya. Dari harga berapa kemarin ya, di 300 disuspend nih, habis suspend diangkat lagi dengan metode FC. Jadi dia belum lepas dari Karwe itu belum lepas dari FCA-nya ya. Tapi luar biasanya dia terus diambil ya. Terus si bandar lokal juga ini yang ngambil luar biasa, yang ngejualnya luar biasa ya. Kalau teman-teman sih udah yang begini mah nggak usah nggak usah diikutin lah. Dia emang luar ini apa namanya, udah nggak normal gitu, transaksinya udah nggak normal gitu. Makanya biarin aja, lihatin aja seperti inilah gitunya di bursa gitu ya. Ada yang banal kena FCA gitu kan, disuspend. Kan kalau yang normal ya udah turunin aja tensi gitu. Ini karena pingin melawan bursa kali ya, udah langsung ditaikin aja terus gitu kan. Ya, makanya teman-teman hati-hati aja kepada, kalau nggak ada peraturan dari bursa aja semua ini enak naiknya gitu ya. Nggak ada peraturan bahwa kenaikan yang signifikan itu dilarang sama bursa ya, mungkin ini akan menjadi bagus gitu ya. Bayangin aja dari 300 ke 3.000, bayangin aja. Wah, udah sangat tidak masuk akal gitu ya. Kalau dari fundamental udah tidak sangat masuk akal. Makanya ini yang saya bilang itu permainan dari sebuah market maker ya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman, kalau yang seperti ini sebenarnya bisa aja gitu kalian ngikutin, cuman sanggup nggak nanti kalau dia turun lagi dari 3.000, contohnya 3.000 ke harga 300 lagi, berapa persen tuh turunnya ya? Sanggup nggak gitu nanti dengan harga FCA gitu. Karena ini kemampuan dari seorang market maker untuk mengangkat di harga FCA sangat keren banget ya. Orang lain itu mau ngangkat dari FCA ya ke harga gocap aja susahnya minta ampun. Saya udah mau ngumpulin sampai berapa emiten tuh ya, kayak Pren gitu ya. Terus apalagi tuh yang masuk ke FCA itu. Udah lama-lama Asha, Kecoal gitu ya, kagak keluar-luar. Ini dengan sangat mudahnya
dia punya harga FCA tapi di atasin terus sampai ke 3.000. Bayangin aja dalam jangka waktu 1,5 bulan harganya udah 3.000. Sangat kotos-kotos gitu untungnya gitu ya. Dan pelakunya si CP ini sama si MG. Coba lihat nih. Ini pelakunya siapa, 1 bulan aja lah. Ya pelakunya si CP ini, CP ini sama si MG ini ya. Tapi teman-teman kita pada masuk ya, terserah sih teman-teman kita pada masuk. Mungkin spekulasi ya. Padahal kemarin itu si si Poren itu jualan tanggal 19 Agustus dia jualan. Terus si bandar lokal juga dia jual. Jadi ini yang ngangkat itu murni bandar bukan bandar lokal, tapi dia termasuk orang-orang yang di luar bandar lokal dan Poren ya. Jadi si CP si MG ini bukan dari bagian mereka gitu ya, tapi dia yang mengangkat emiten ini. Hanya dia punya kepentingan aja gitu ya untuk mengangkat emiten ini ya. YB juga ikutan ya. Seperti itulah kalau market mereka sudah bergerak gitu ya, walaupun di lain istilahnya di lain siapa yang ngangkatnya kan secara global mah ketahuan ini yang ngebuang itu Poren sama bandar lokal gitu ya ngebuangnya. Cuman di sini ternyata makin di up gitu ya, ternyata mungkin ini yang ngangkat itu di luar dari mereka ya. Nah sekarang itu udah mulai ngambil lagi nih si CP sama si MG sama si EB ya, udah mulai ada kuncup ini ya, kuncup. Ada ikan dia diselaukan aja, diturunin aja dulu dikit biar keluar dari FCA-nya aja. Mungkin ini enak, transaksinya enak. Kalau udah FCA begini ya tos-tosan gitu ya. Ayo saya jual di sini, nanti kamu beli di sini ya, ketemu baru match gitu kan. Jadi artinya teman-teman kalau di harga FCA ya, kalau saya sendiri saya tidak ikut. Karena fatwa MUI menyatakan bahwa FCA itu adalah haram. Tapi kalau teman-teman sih terserah gitu ya, terserah mau ikut atau tidak, itu hak kalian gitu ya. Karena kalau saya kan karena ya udah males lah untuk nungguin istilahnya jual di harga ini sampai santai, nggak bisa saya seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa dijawab bersama saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Selebihnya mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah kekurangannya itu silahkan dimasukkan di komentar aja teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang udah nonton juga ketika ada kekurangannya mungkin bisa nanti baca di kolom komentar ya. Oke segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.